Audio Jungle. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita sampai di bab kedua di kitab At-Taharah, yaitu bab Al-Aniyah. Sebelum kita mulai di hadis-hadis yang ada, maka kita perlu untuk memahami terlebih dahulu terkait dengan bab yang akan kita bahas, yaitu babul Aniyah. Aniyah dalam bahasa Arab itu adalah jamak dari kata ina, dan ina itu adalah semua tempat yang digunakan, semua alat yang digunakan untuk sebagai wadah dari minuman ataupun makanan, maka itu disebut dengan istilah ina. Dan ini yang kita akan bahas, yaitu bagaimana kita menggunakan wadah untuk makan ataupun minum. Maka dalam Islam sudah diatur yang namanya adab-adabnya dan juga jenis-jenisnya, apa yang bisa digunakan. Karena perlu untuk kita ketahui bahwasanya kaidah di dalam Islam, kaidah dalam syariat kita terkait dengan penggunaan semua alat itu hukum asalnya adalah mubah. Al-aslu fil asya' il-hillu wal ibaha. Itu adalah kaidahnya, yaitu al-aslu fil asya', asal hukum asal dari semua hal itu adalah halal dan mubah. Itu hukum asal. Tapi dalam syariat kita itu selalu ada pengecualian. Jadi kalau kita menemukan ada suatu hal yang dibolehkan untuk dipakai, pasti ada yang diharamkan. Atau beberapa hal yang namanya hal tersebut itu diharamkan, tapi mesti ada yang dipengecualikan. Nah, seperti itu yang kita pahami di dalam syariat Islam. Jadi untuk mengetahui apa saja yang diharamkan itu kan berarti perkara sedikit, karena hukum asalnya menggunakan semua alat, semua barang itu hukumnya adalah halal dan boleh, itu hukum asalnya. Jadi kita hanya cukup mengetahui apa saja yang diharamkan. Jadi selain daripada itu kita hukumi sebagai halal apa adanya, ya kan, hukum asalnya yaitu halal. Baik, kita mulai di hadis yang pertama. Yang membaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la taqulu fi shihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Ya. Di dua hadis yang pertama ini, yaitu di bab Al-Aniyah, yang pertama adalah dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah. Di dalam sabdanya beliau pertama adalah kata la tashrabu, itu adalah larangan. La lamun nahiyah, artinya adalah larangan. Semua yang dilarang dalam syariat kita hukum asalnya adalah haram, karena orang itu dilarang agar tidak melakukan. Berarti semua yang dilarang itu hukum asalnya adalah haram, walaupun bisa menjadi makruh ketika memang ada hal yang lain yang menjadikan haram itu berubah menjadi makruh, yaitu ketika Rasulullah melarang suatu perbuatan tapi Rasulullah juga melakukan, atau sahabat lain ada yang melakukan tapi tidak melarang kemudian. Jadi larangan hanya sekali, dan ketika ada yang melakukan tidak dilarang kembali, maka hal tersebut masuk ke dalam ranah makruh. Tapi jikalau hanya larangan saja dan kita tidak menemukan suatu perbuatan yang membolehkan, berarti apa, hukum asalnya adalah haram. Dan di sini Rasulullah mengatakan la tashrabu, janganlah kalian minum, yaitu menggunakan apa, fi aniyatidz dhahabi wal fiddah, menggunakan bejana alat makan yang terbuat dari adzahab wal fiddah. Dhahab itu adalah emas, fiddah itu adalah perak. Jadi hanya dua jenis itu saja yang dilarang di dalam hadis ini. Dan pelarangan pertama itu adalah meminum, dan larangan kedua adalah wala ta'kulu fi sihafiha atau fi sihafihima, yaitu janganlah kalian juga memakan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Berarti jelas yang dilarang adalah dua perbuatan, makan dan minum. Jikalau yang dilarang adalah makan dan minum, maka larangan tersebut tidak kita lebarkan.
Kalau memang larangannya adalah makan minum, berarti hanya larangannya berlaku di makan dan minum. Tapi jikalau seseorang menggunakan piring yang terbuat dari emas atau perak atau gelas yang terbuat dari emas dan perak untuk selain makan dan minum, maka itu diperbolehkan. Karena larangannya hanya berlaku di makan dan minum. Seperti seseorang menggunakan gelas terbuat dari emas untuk hanya sebagai tempat pulpen contohnya, itu tidak masalah. Terus kemudian seorang menggunakan piring yang terbuat dari perak, tapi sebagai tempat barang-barang yang lain, itu juga diperbolehkan, walaupun terkait dengan menggunakan itu semuanya untuk pajangan atau hiasan, biasanya untuk ditempel di tembok atau sebagai hiasan-hiasan di rumah. Maka dalam hal itu, jikalau itu sampai berlebih-lebihan, maka diharamkannya karena berlebih-lebihan. Dengan kata lain, berlebih-lebihan itu adalah ketika seseorang ingin menampilkan kekayaan, maka hal tersebut tidak diperkenakan di dalam syariat Islam. Karena ketika seorang itu menampilkan membuat rumah yang bagus silahkan, tapi untuk menampilkan kekayaan itu bukan perkara yang baik di dalam adab, di dalam syariat Islam. Walaupun secara mutlak tidak dikatakan haram, tapi bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan haram, yaitu ketika seorang berlebih-lebihan, itu dinamakan al-israf. Al-israf itu hukumnya adalah haram, yaitu berlebih-lebihan dalam semua hal. Dalam berpenampilan, itu juga kalau berlebih-lebihan haram. Kalau seseorang kemudian dalam menampilkan hartanya berlebih-lebihan, itu juga haram. Terus kemudian ketika seseorang ingin ngirit tapi terlalu ngirit, itu juga haram. Maka yang namanya seorang muslim itu harus tengah-tengah, berusaha seimbang untuk kita melakukan atau menjalani kehidupan ini dengan penuh keseimbangan. Itu adalah anjuran, arahan dari agama kita terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan juga salah satunya memakai barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau yang terbuat dari emas dan perak, maka hal tersebut diharamkan jikalau digunakan untuk makan dan minum. Terus kemudian Rasulullah memberikan penjelasan alasan kenapa hal tersebut dilarang. Larangan Rasulullah itu pasti selalu ada alasannya. Alasan dalam hadis ini disebutkan secara jelas, yaitu fa'innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, yaitu yang namanya penggunaan piring dan gelas yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum, itu lahum, bagi mereka orang-orang non-muslim, fid dunya, yaitu di kehidupan dunia ini, tapi walakum fil akhirah, tapi akan kalian gunakan kelak di akhirat. Berarti di sini sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada waktunya masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semacam ketentuan, emas dan perak bisa digunakan untuk makan dan minum kapan? Nanti di akhirat. Kalau di akhirat berarti kan di surga. Maka apa? Seseorang atau seorang muslim itu wajib perhatian dengan hal tersebut, yaitu itu adalah jatah kita di akhirat, jangan terburu-buru menggunakan. Karena kaidah dalam agama kita, kalau seseorang terburu-buru menggunakan suatu hal sebelum waktunya, maka dia kelak tidak akan mendapatkan hal tersebut lagi. Yaitu kaidahnya man ista'jala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang ista'jala, terburu-buru menggunakan suatu hal yang qabla awanihi, yaitu sebelum waktunya, sebelum saatnya, maka hukuman yang akan dia dapatkan adalah uqiba bihirmanihi, ya dia akan ditimpakan hukuman, yaitu tidak akan mendapatkannya di waktu yang datang, karena sudah dahulu untuk mengambil jatahnya, yang seharusnya jatahnya itu nanti, tapi malah didahulukan, berarti nanti tidak akan mendapatkan hal semacam itu. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai seorang muslim terburu-buru dalam menggunakan suatu hal yang memang belum saatnya. Nah, inilah yang namanya syariat Islam. Maka sudah jelas porsinya masing-masing, yaitu penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum. Di dunia bagi kita seorang muslim haram, tapi bagi seorang yang non muslim, karena memang mereka tidak terikat dengan agama Islam. Dan seorang non muslim itu tidak disebut dengan istilah al-mukallaf. Kalau kita tahu istilah al-mukallaf itu adalah seorang baru disebut al-mukallaf ketika ada berapa? 3 syarat. Tiga syarat itu pertama adalah muslim, dia adalah orang Islam dulu. Kemudian syarat kedua, dia harus baligh. Dia harus secara usia itu baligh. Baligh itu kan bisa dicapai seseorang dengan
dua kondisi, atau salah satu dari dua kondisi. Yang pertama adalah mimpi, atau istilahnya keluarnya mani. Maka itu sebagai penanda seorang itu balik, walaupun usianya mungkin masih 13, 14 tahun, itu tidak masalah. Tapi jikalau belum keluar mani, batasannya itu adalah di usia, yaitu 15. Jadi seseorang yang usianya sudah 15 tahun tapi belum mimpi basah contohnya, berarti dia tetap dihukumi sebagai seorang mukallaf, yaitu yang sudah dibebani hukum syariat. Itu adalah syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah akil, yaitu dia memiliki akal yang sempurna, bukan orang gila, bukan orang yang istilahnya kurang akalnya, orang yang seperti autis atau seperti itu. Nah, itu bukan. Maka orang yang dibebani di dalam syariat ini terkait dengan hukum-hukum yang ada itu disebut dengan istilah mukallaf, dan syaratnya adalah 3. Maka non muslim tidak termasuk dalam kondisi al-mukallaf, yaitu seseorang yang dibebani suatu perbuatan di dalam hukum syariat Islam. Dan kita sering mendapati di dalam Al-Quran firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan lain sebagainya seperti ayat yang lainnya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Itu semisalnya. Maka ayat-ayat yang seperti itu adalah ayat yang hanya berbicara tentang hukum syariat, bukan musibah. Tidak ada hubungannya dengan musibah. Makanya mayoritas orang Indonesia salah mengartikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yaitu Allah tidak akan menimpakan suatu musibah kepada seorang hamba kecuali hambanya mampu menghadapinya. Itu adalah terjemahan yang salah. Tidak ada satupun di kitab tafsir yang menyatakan seperti itu. Tidak ada satupun. Mau di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Jalalain, tidak ada. Semuanya sepakat bahwasanya ayat tersebut itu mengatakan apa? Bahwasanya Allah tidak akan membebankan suatu hukum syariat untuk dilaksanakan, entah itu kewajiban ataupun larangan, kecuali hamba tersebut mampu melakukan. Karena Allah menggunakan kata la yukallif. Kallafa yukallifu itu adalah membebankan suatu hukum, sedangkan manusianya tadi kita sebut dengan istilah mukallaf. Nah itu, jadi cakupan ayat itu hanya terkait dengan hukum syariat Islam. Seperti Allah tidak mungkin membebankan salat 5 waktu kecuali hambanya mampu melaksanakan salat 5 waktu itu. Puasa Ramadan hanya 1 bulan, maka itu adalah Allah bebankan kepada hambanya untuk dilakukan. Dan pastilah apa yang Allah bebankan itu mampu untuk dilaksanakan oleh hamba. Nah itu terkait dengan ayat tadi berbicara tentang taklif, yaitu beban hukum syariat. Nah itu yang perlu untuk kita pahami, dan ini adalah beban juga, yaitu larangan untuk tidak menggunakan emas dan perak sebagai tempat atau alat untuk makan dan minum. Maka di sini juga mencakup semua alat makan dan minum, termasuk sendok, kemudian dan sebagainya, alat yang digunakan untuk seorang itu makan dan minum. Kemudian di hadis yang kedua dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, seseorang yang meminum tapi menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Perak itu kan secara harga atau secara nilai dari perhiasan tersebut kira-kira lebih lebih tinggi daripada emas atau lebih rendah? Lebih rendah. Nah, ketika yang lebih rendah saja dilarang, berarti yang lebih tinggi pasti juga termasuk dilarang juga, karena hadis sebelumnya menyinggung terkait dengan emas dan perak. Walaupun hadis yang kedua yang disebutkan hanya perak saja, yaitu Rasulullah mengatakan orang yang menggunakan tempat terbuat dari perak untuk minum, berarti minum itu lebih ringan juga dari makan. Maka makan juga termasuk dilarang, yaitu apa? Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, yaitu seakan-akan dia sedang mengalirkan, yujarjir itu mengalirkan cairan yang itu menyebar, itu namanya jarjaro yujarjiru dalam bahasa Arab. Fi batnihi, yaitu di dalam perutnya. Apa yang dialirkan? Apakah air yang diminum? Yaitu seakan-akan itu memang air yang diminum, tapi seakan-akan itu adalah nar jahannam, api neraka jahannam. Berarti ketika Rasulullah menetapkan suatu hukum tertentu dari sebuah perbuatan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Karena tidak mungkin seseorang itu dihukum karena tidak melanggar, tidak mungkin. Pasti hukuman itu selalu ditimpakan kepada mereka yang melanggar. Dan di sini hukumannya jelas, yaitu seakan-akan dia mengaliri di dalam perutnya, itu api neraka jahanam. Jadi seakan-akan ini adalah
suatu kondisi di mana kelak dia itu diancam akan dialirkan ke perutnya itu api neraka. Kenapa? Karena pelanggaran yang dia lakukan yaitu menggunakan bejana terbuat dari perak untuk tempat minum. Nah itu adalah istilahnya hadis yang kedua, dan kita perlu perhatikan ketika ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan suatu pelanggaran dan ada hukuman disebutkan, hukumannya disebutkan secara terperinci, maka itu selalu masuk dalam kondisi atau kategori kabair ad-dunub, yaitu dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa yang itu paling besar, ada yang besar, ada yang biasa, ada yang kecil-kecil. Maka kalau kita ingin mendeteksi mana yang namanya dosa besar, berarti dosa besar itu dosa yang sebelum paling besar. Kalau paling besar itu kan dosa syirik, ketika seseorang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Apalagi orang tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, itu lebih parah lagi kan, seperti itu. Ini ada dosa yang paling besar, syirik. Terus kemudian yang di bawah itu disebut dengan istilah kabair ad-dunub, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu adalah semua dosa pelanggaran yang hukumannya itu disebutkan secara jelas. Contohnya di sini hadis tadi Ummu Salamah, yaitu orang yang meminum menggunakan bejana terbuat dari perak, maka apa? Dia hukumannya adalah akan dialiri di dalam perutnya kelak api neraka. Berarti kan hukumannya jelas. Itu adalah pelanggaran termasuk dalam kategori kabair dzunub. Contoh yang lain adalah ketika seseorang kencing tapi tidak istinja, tidak membersihkan bekas kencingnya, yaitu ketika Rasulullah berjalan sama salah satu sahabatnya yang masih saudaranya, yaitu Abdullah ibn Abbas, anak pamannya. Yaitu Rasulullah berjalan sama Abdullah ibn Abbas, masih kecil waktu itu, berjalan dan melalui 2 kuburan, 2 makam. Di situ Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas bahwasanya innahuma la yu'adzaban, 2 orang yang ada di kuburan ini sedang diadab, sedang dihukum di dalam kubur. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ma yu'adzabani min kabir, dua-duanya tidak dihukum karena perkara yang besar. Bala innahu kabir, tapi itu termasuk dosa besar, perkara sepele, pelanggaran sepele, tapi masuk di dalam syariat dalam kategori dosa besar. Rasulullah menjelaskan yang pertama adalah al-awwal, yang pertama itu kana la yastanji'u minal baul, yang pertama itu tidak membersihkan diri, tidak cebok bahasa kitanya setelah kencing. Tidak cebok, itu kan perkara sepele sebenarnya. Orang kencing terus kemudian langsung sudah selesai gitu aja, tidak cebok terlebih dahulu. Nah ini adalah pelanggaran besar ternyata di dalam syariat kita. Karena apa? Hukumannya jelas, yaitu hukumannya diadab di dalam kuburan, dihukum di dalam kuburan. Nah ini berarti memasukkan perbuatan tersebut dari ke dalam kategori kabair ad-dunub, dosa-dosa besar. Dan yang kedua adalah wa kana yamshi bin namimah. Yang kedua itu adalah orang yang suka adu domba. Adu domba perbuatan sepele, iya, karena memang hanya kesana mengatakan sesuatu kepada seorang, kemudian orang lain mengatakan hal yang berbeda, biar 2 orang itu bermusuhan. Dan itu perbuatan sepele sebenarnya. Nah itu juga termasuk dalam kategori dosa besar karena mengakibatkan hukuman khusus yang akan dia dapatkan, entah itu di dunia ataupun di alam barzah atau di akhirat. Itu yang perlu untuk kita pahami di hadis yang kedua ini. Baik, kita lanjutkan di hadis yang ketiga. Betul, silahkan. Yang Wan Ibn Abbas. Ya. Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Wa an Salamata bin Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha, sahahu Ibnu Hibban. Wa an lanjut. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarazu
Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ya, baik. Di 3 hadis ini berbicara tentang hukum penggunaan bejana, entah itu apa namanya alat, tapi yang terbuat dari bahan lain selain daripada bahan emas dan perak. Jadi di 2 hadis yang pertama itu adalah pelarangan menggunakan bejana untuk makan dan minum terbuat dari emas dan perak. Nah, yang berikutnya adalah larangan, sebenarnya larangan, tapi itu larangan tersebut itu dipahami dari kondisi hadis ini, yaitu apa? Sebagaimana yang sudah kita singgung pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu semua bangkai binatang itu adalah najis. Semua bangkai binatang, dan bangkai adalah ketika binatang itu mati dengan sendirinya tanpa diburu atau disembelih. Yang kita sebutkan ketika binatang tersebut itu diburu, seseorang nembak burung, ketika ditembak burung tersebut jatuh mati, tidak sempat disembelih, maka boleh seseorang itu makan dagingnya karena burung tersebut matinya karena diburu. Atau seseorang punya anjing yang terlatih, kemudian anjing tersebut mengejar rusa, dan rusanya digigit sama anjing tersebut dan rusanya mati, kemudian dibawa oleh anjing tersebut dikasih ke tuannya, maka tuannya itu atau orang ini boleh memakan daging dari rusa tersebut walaupun sudah mati dahuluan. Kenapa? Karena semua binatang yang matinya itu disebabkan karena salah satu dari 2 perbuatan, yaitu diburu ataupun disembelih, maka itu bukan disebut bangkai. Bukan disebut bangkai. Jadi boleh dimanfaatkan, boleh dimakan. Nah, tapi kalau ada binatang apapun itu, nah itu yang aslinya adalah dagingnya boleh dimakan, seperti ayam, bebek, kambing, kemudian sapi dan lain sebagainya. Kalau mati sendiri, tidak karena diburu ataupun disembelih, maka itu hukumnya adalah bangkai. Kemudian yang namanya bangkai tersebut memang hukum asalnya hukum asalnya adalah najis. Kalau hukum asalnya najis berarti apa? Dilarang untuk dimanfaatkan. Itu aslinya. Tapi di sini ada pengecualian. Yaitu apa? Pengecualiannya adalah ihab. Ihab itu adalah kulit dari binatang tersebut. Dalam hadis Abdullah bin Abbas yang ketiga ini, Rasulullah bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Idza dubighal ihabu faqad tahura. Yaitu ketika kulit dari bangkai binatang itu telah dubigh. Dubigh itu disamak kalau bahasa kita. Kalau disamak itu kalau kita jelaskan berarti ketika seseorang berupaya untuk menghilangkan seluruh lemak yang nempel di kulit. Kulit itu kalau dilepas dari dagingnya ada beberapa lemak. Lemak itu kan kulit daging putih. Nah, kalau seseorang bisa membersihkan semua lemak yang nempel di kulit tersebut, maka kulit tersebut disebut dengan istilah dobir, sudah disamak. Ketika sudah disamak, maka Rasul mengatakan faqad tahura, yaitu telah menjadi suci. Jadi hukum asalnya adalah najis, kemudian berubah menjadi suci. Dan alasan juga kenapa kok yang namanya kulit boleh dimanfaatkan, karena yang namanya kulit itu adalah bagian dari tubuh hewan, tapi yang tidak selalu dialiri oleh darah. Darah itu tidak mengalir lewat kulit. Maka dari itu termasuk dalam keumuman semua yang berasal dari binatang tapi tidak dialiri kulit, itu jikalau memang diambil dari bangkainya, itu bukan dihukumi sebagai bangkai karena memang tidak ada darahnya. Terus kemudian yang dipotong dalam kondisi binatang tersebut juga masih hidup juga tidak disebut sebagai bangkai. Kan ada hadisnya yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu semua binatang jikalau dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup, maka itu hukumnya adalah bangkai. Tapi anggota-anggota tubuhnya yang tidak dilalui oleh darah itu tidak disebut dengan istilah bangkai, maksudnya mubah ataupun suci hukumnya. Dan di sini adalah yang namanya kulit itu tadi aslinya adalah najis. Kenapa? Karena masih tertempel di dalamnya barang yang najis. Yaitu apa barang yang najis? Lemak. Lemak termasuk dalam kategori daging, dan daging itu najis kan ketika memang binatang tersebut adalah bangkai, sudah menjadi bangkai. Maka membersihkannya itu berarti seperti kita membersihkan suatu benda yang ketempelan barang najis. Maka barang najis kalau sudah hilang, benda tersebut kembali menjadi suci. Itu yang Rasulullah
kabarkan kepada kita. Wa endal arba'ah, dalam riwayat 4 imam, kalau kita menemukan endal arba'ah itu 4 imam. 4 imam itu adalah Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi sama Ibnu Majah. 4 itu.